Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Akagami no Sans mulai mencuri perhatian para fans setelah dia menolong Luffy dari monster laut dan mengorbankan lengan kirinya. Kemudian, setelah itu Sans menjadi semakin populer setelah diketahui bahwa dia merupakan bajak laut terkenal. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Monkey D. Garp di Water 7. Ternyata, Sans merupakan salah satu dari Yonko atau 4 kaisar laut. Meski sudah muncul sejak lama, tapi kehadiran Sans dalam cerita terbilang sangat jarang. Namun, pada setiap kemunculannya selalu meninggalkan kesan mendalam karena aksi-aksinya yang mengejutkan. Sans juga bisa dibilang merupakan karakter yang masih diselimuti berbagai misteri. Ada cukup banyak hal yang belum terungkap tentang dirinya. Di antara beberapa misteri yang Sans miliki, menurut admin ada satu hal yang paling besar, dan ini juga berkaitan dengan rivalnya, yaitu Mihawk. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas tentang awal mula Mihawk menjadi Shichibukai dan perjanjian Sans dengan Gorosei. Mari kita mulai pembahasan teori kali ini dari cerita lama saat Roger dieksekusi. Saat itu, ada banyak orang yang menyaksikan bagaimana sang Raja Bajak Laut kehilangan nyawanya. Salah satunya adalah Shanks yang terlihat menangis sedih akibat kehilangan sang kapten. Setelah kematian Roger, Shanks berinisiatif untuk membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Awalnya, Shanks bermaksud mengajak Buggy untuk bergabung, mengingat Buggy merupakan teman seperjuangannya dalam bajak laut Roger. Namun, Buggy menolak ajakannya. Buggy bilang bahwa dia tidak mau menjadi anak buah Shanks. Meskipun ajakannya ditolak oleh Buggy, itu tidak membuat langkah Shanks terhenti. Rupanya, dia tetap mendirikan kelompok bajak lautnya sendiri dengan mengumpulkan orang-orang kuat seperti Ben Beckman, Lakiru, Yasop, dan lain-lain. Kelompok yang dipimpin oleh Shanks itu pun dinamakan bajak laut Akagami, mengambil referensi dari warna rambut Shanks. Dalam perjalanan Shanks sebagai bajak laut, dia telah melawan banyak sekali musuh hebat. Salah satunya adalah Mihawk, bahkan keduanya disebut sebagai rival. Tidak diketahui siapa yang menang dalam pertarungan itu, tapi yang jelas duel tersebut sangat heboh. Shirohige juga tahu tentang duel itu, yang menandakan bahwa kabar itu tersebar ke berbagai penjuru. Nah, sepertinya setelah heboh duel Shanks melawan Mihawk ini, pemerintah dunia menawarkan kursi Shichibukai kepada mereka berdua. Memang belum diketahui sejak kapan Shichibukai terbentuk, tapi admin yakin itu sudah cukup lama, karena Shichibukai juga merupakan salah satu penyeimbang dunia. Mungkin mereka berdualah bajak laut yang pertama kali ditawari kursi Shichibukai oleh pemerintah dunia. Mihawk pun menerima tawaran tersebut, sedangkan Shanks menolak. Alasannya sudah sangat jelas. Mihawk adalah bajak laut yang bergerak seorang diri, jadi dia akan lebih leluasa jika tidak diburu oleh angkatan laut. Ditambah lagi, dia juga bisa hidup tenang di Pulau Kuraigana. Sedangkan Shanks, dia memiliki banyak kru yang kuat. Bahkan dikatakan bahwa bajak laut Akagami merupakan kelompok yang tidak tertembus. Jadi, Shanks menolak tawaran Shichibukai itu karena dia tidak mau tunduk kepada pemerintah dunia. Waktu pun berjalan, sampai tiba saat di mana Shanks menjadi Yonko 6 tahun yang lalu, seperti dikonfirmasi dalam chapter 957. Pada saat Shanks telah diakui sebagai Yonko, pemerintah dunia pun menawarkan hal yang berbeda. Mereka ingin saling bertukar informasi. Shanks yang sebagai seorang Yonko pasti memiliki banyak informasi penting tentang para bajak laut. Sedangkan pemerintah dunia, mereka juga punya banyak informasi penting tentang seluruh dunia. Karena itulah pada chapter 907,
Sans datang ke tempat Gorosei untuk membicarakan tentang seorang bajak laut. Sans melakukan semua itu untuk menyeimbangkan dunia, karena akan lebih mudah melakukannya jika dia bisa menyusup dan mengorek informasi dari pemerintah dunia secara langsung. Ada beberapa hal yang sudah dia lakukan untuk menyeimbangkan dunia. Di antaranya adalah Sans pernah meminta Shirohige menghentikan Ace yang sedang mengejar Teach. Dia tahu sendiri seberapa bahayanya Teach, sehingga dia yakin belum waktunya bagi Ace untuk melawan Teach. Sayangnya, Shirohige tidak mendengarkan perkataan Sans, karena memang sebenarnya Ace juga keras kepala. Jadi Shirohige tahu percuma saja mencoba menghentikan Ace. Sans khawatir kekalahan Ace akan memicu kekacauan yang lebih besar. Dan ternyata benar saja, Teach mengalahkan Ace dan menyerahkannya ke Angkatan Laut, sehingga Ace pun akan dieksekusi. Itu pun menjadi pemicu terjadinya perang Marineford yang melibatkan Angkatan Laut melawan bajak laut Shirohige. Selain itu, Sans pernah menghentikan Kaido yang akan datang ke perang Marineford. Ini juga berkaitan dengan tugas Sans menjaga keseimbangan dunia. Karena jika Kaido ikut campur dalam perang Marineford, maka kekacauan yang lebih besar akan terjadi. Tidak hanya sampai di situ, setelah menghentikan Kaido, Sans pun langsung datang ke Marineford untuk menghentikan perang. Setelah perang selesai, dia juga meminta kepada Sengoku untuk menyerahkan pemakaman Ace dan Shirohige kepadanya. Dia juga memerintahkan Angkatan Laut untuk berhenti mempertontonkan kejadian ini ke seluruh dunia. Salah satu Vice Admiral yaitu Doberman sempat protes dengan permintaan Sans. Tapi Sengoku yang kala itu menjabat sebagai Fleet Admiral setuju. Sengoku bilang dia tidak keberatan karena Sans-lah yang memintanya. Dari sana, bisa disimpulkan bahwa sepertinya Sengoku tahu soal kerjasama antara Sans dengan pemerintah dunia. Karena itulah Sengoku yang seorang Fleet Admiral pun menuruti permintaannya. Gorosei juga pernah bilang, jika Sans mengamuk, maka mereka akan kerepotan. Alasannya adalah, selain karena bajak laut Akagami memiliki kekuatan yang besar, dia pun memiliki ikatan kerjasama dengan Gorosei. Jadi jika Sans mengamuk, kerjasama itu akan diputuskan secara sepihak oleh Sans. Pada saat Sans datang ke tempat Gorosei dalam chapter 907, di situ dia terlihat sangat mudah memasuki Marijoi, seolah dia memang sudah berkali-kali datang ke sana. Sepertinya dia memang sudah tahu semua seluk-beluk Marijoi, dari mulai istana Pangea, bahkan mungkin sampai ruang bawah tanahnya. Nah, ini merupakan keuntungan besar bagi Sans, karena dia sudah hafal seluruh tempat di Marijoi. Nah, disinilah akan ada plot twist yang besar. Tanpa diketahui oleh Gorosei, Sans sebenarnya berencana mengkhianati mereka, dan itu akan terjadi pada perang akhir nanti. Perang akhir merupakan pertempuran besar yang akan terjadi setelah Luffy menemukan One Piece. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Shirohige sebelum mati, yang mana setelah One Piece ditemukan, maka perang besar yang melibatkan seluruh dunia akan terjadi. Sans pun tahu tentang perang tersebut, bahkan sudah sejak lama. Roger pasti pernah menceritakan soal harta legendaris One Piece kepada Shanks. Dia pun memberitahu bahwa pada masa depan nanti, seseorang akan menemukan One Piece dan orang itu akan memicu perang besar untuk melawan pemerintah dunia. Kemudian, setelah Shanks membentuk kelompok bajak lautnya sendiri, dia menceritakan hal tersebut kepada Ben Beckman, sang wakil kapten. Mereka pun membuat rencana, yaitu berpura-pura bekerja sama dengan pemerintah dunia untuk beberapa waktu. Selain untuk saling bertukar informasi, Shanks juga mencari info tentang seluk-beluk Marijoi dan kekuatan para petinggi di sana, seperti Im Sama, Gorosei, dan Cyberpo.
Sanks telah memilih Luffy sebagai penerus Roger, karena itulah dia menitipkan topi jeraminya kepada Luffy. Sanks sudah yakin bahwa lawan terakhir Luffy pasti adalah pemerintah dunia. Karena itulah dia sudah menyusun rencana untuk mendapatkan informasi penting soal Mary Joyce, karena di sanalah lokasi perang akhir nanti. Semua pergerakan Sanks dari awal sampai sekarang selalu memiliki tujuan besar. Jadi tidak mungkin dia benar-benar bekerja sama dengan pemerintah dunia. Dia pasti memiliki rencana lain di balik itu, dan di akhir terakhir nanti semuanya akan terungkap. Jangan lupa di sub, like, komen, dan share channel ini, sehingga kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini. Ingat, jadi tahu, tambah tahu. Terima kasih.